Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita akan membahas objective matrix atau biasa disebut OMax. Nah, adapun metode objective matrix ini, nanti untuk pertemuan ini tujuan dari pertemuan ini adalah saya harapkan mahasiswa dapat memahami cara membuat diagram atau grafik dari objective matrix. Nah, kemudian mahasiswa juga mengetahui cara menentukan penentuan nilai perankingan dalam diagram objective matrix dan menentukan indeks produktivitasnya. Nah, untuk model objective matrix sendiri atau OMax, nah model penelitian ini pertama kali dikembangkan di Oregon State University oleh seorang profesor di Department of Industrial Engineering, yaitu yang bernama James L. Riggs. Nah, OMax itu sendiri merupakan sebuah sistem pengukuran produktivitas sebuah perusahaan. Nah, OMax itu menggabungkan beberapa kriteria produktivitas di dalam suatu bentuk grafik. Nah, dalam grafiknya itu nanti saling berhubungan satu sama lain antara kriteria yang pertama dan kriteria yang berikutnya. Nah, adapun untuk pembuatan model OMax ini pastinya melibatkan seluruh jajaran dari perusahaan, dimulai dari level bottom atau di bawahan sampai di top leadernya atau atasan. Nah, adapun fungsi dari OMax sendiri yang pertama sebagai sarana dalam pengukuran produktivitas. Jadi sebagai tools untuk mengukur seberapa produktifkah sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua, sebagai alat memecahkan masalah produktivitas. Nah, juga sebagai alat memecahkan masalah apabila ingin kita menganalisa bagaimana sih performansi kegiatan dari yang dilakukan di perusahaan, apakah produktif atau tidak, dan bagaimana solusi dalam pemecahannya. Dan juga ketiga, bisa juga sebagai alat memantau produktivitas. Jadi mengevaluasi setiap kegiatan dengan menggunakan metode OMax ini. Nah, untuk keunggulannya sendiri, penggunanya relatif sederhana dan mudah dipahami. Nanti kita lihat contohnya penggunaannya, contoh penggunaan diagram OMax-nya. Yang kedua, mudah dilaksanakan dan tidak memerlukan keahlian khusus. Jadi tidak perlu ada ahli dalam bidang objective matrix. Nah, jadi semua bisa menggunakan atau memakai objective matrix ini. Nah, kemudian ketiga, datanya mudah diperoleh. Yang keempat, lebih fleksibel, tergantung pada masalah yang dihadapi. Nah, ini adalah bentuk model dari objective matrix-nya. Nah, ini ada tiga kuadran, 3 bagian. Jadi bagian A, bagian B, dan bagian C. Nah, untuk bagian A-nya sendiri itu adalah definition block. Definition block di sini maksudnya disinilah nanti beberapa kriteria produktivitas yang akan diukur. Nah, yang di blok B ini adalah quantification block, di mana nanti di sini ada range perankingan nilai, yaitu dari level 0, level 3 sampai level 10. Nah, kemudian di bagian C itu adalah weight and value block, di mana nanti di sinilah nilai dan bobot untuk dari perhitungan quantification blocknya tadi untuk mendapatkan indeks produktivitasnya.
Sedangkan untuk penjelasan poinnya, yang pertama, di poin yang pertama tadi itu adalah productivity kriteria. Kemudian yang kedua itu adalah measure performance atau performansi yang akan diukur. Jadi membandingkan performansi yang hendak diukur untuk di poin B ini. Nah, untuk di poin 10 merupakan kriteria yang diharapkan atau expected performance. Kemudian di poin yang ketiga merupakan basic performance atau base performance, yaitu adalah performa dasar. Kemudian worst performance atau performansi yang tidak diharapkan atau yang buruk itu di level 0 atau disebut worst performance. Nah, untuk 4 sendiri adalah ini 10 sampai 0 itu adalah scoringnya. Scoring dari 0, 3, dan 10. Jadi 0 itu worst performance, 3 itu best performance, dan 10 itu expected performance. Nah, untuk poin 4 di situ merupakan hasil scoring, di mana lokasi dikaitkan dengan measure performance dengan range nanti di mana dia berada scoringnya, apakah di range 7, range 6, range 5, dan sebagainya. Nanti akan ditempatkan scoringnya di sini. Nah, kemudian di poin kelima nanti diberikan bobot. Nah, penentuan bobot ini tergantung dari kriteria perusahaan. Jadi bobot ini totalnya 100%. Nah, jadi 100% dari semua kriteria yang ditentukan. Nah, itu kita tentukan prioritas bobotnya. Nah, misalnya kriteria A berapa persen, kriteria 2 berapa persen, bobotnya sampai berjumlah 100%. Nah, baru nanti di poin 6 itu adalah nilai value atau indikator dari produktivitasnya. Nah, seperti ini ya. Ada level, nanti di level berapa, maksudnya nanti di performance yang diukur, misalnya dia scoringnya 7, nah 7 itu ternyata berada di range level 7, nah, makanya kita tuliskan di sini 7. Nah, nanti ditentukan bobotnya berapa, dan hasil pengaliannya itulah nanti menjadi value-nya, nilainya. Nah, setelah itu value baru dijumlahkan dan dibagi dengan best performance dan dikali 100% dan kita dapatkanlah indeks presentasi produktivitasnya. Nah, ini secara tertulis texting. Nah, untuk bagian A tadi, defining atau faktor-faktor apa saja kriteria yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua, di performance measurement tadi, yaitu merupakan hasil pencapaian kinerja perusahaan pada masing-masing key performance indicator. Kemudian di bagian B, di quantifying scoring, pembagian level pencapaian kinerja dari level 10 yang tertinggi dan level terendah adalah 0. Level 10 adalah level pencapaian tertinggi atau target yang diinginkan atau yang diharapkan dari perusahaan. Nah, biasanya yang betul-betul diinginkan atau distandarkan yang paling the best oleh perusahaan. Nah, untuk tingkat pencapaian awal matriks dioperasikan pencapaian kinerjanya perusahaan sebelumnya. Nah, itu yang performa dasarnya diletakkan pada level 3. Nah, untuk di bawah level 3 inilah nanti itu dinyatakan sebagai pencapaian yang lebih buruk selama perusahaan beroperasi dari level 0. Nah, kalau dia menurun sampai di level 0. Nah, adapun besaran matriks dapat diperoleh dengan membagi interval antara level 10 sampai dengan level 3 dan antara level 3 sampai level 0. Jadi untuk perhitungan scoring dari 3 ke 10, berarti dibagi interval scoring 10 dibagi 3. Nah, nanti ada rumusnya. Nah, begitupun untuk menghitung nilainya antara 3 dan 0, berarti interval 3 dibagi dengan 0. Begitupun nanti selanjutnya interval 3 dibagi dengan 1, interval 3 dibagi dengan 2. Nah, untuk bagian C-nya sendiri,
Itu bagian monitoring sebagai analisa terhadap level. Nah, di situ ada tadi poin weight, bobot, dan value untuk masing-masing key performance indikatornya. Baris level atau score diisikan sesuai dengan posisi level pencapaian KPI. Nah, tadi kan ada level misalnya di measurement tadi yang saya jelaskan, pada saat di performance yang diukur, nah kemudian pada saat terukurnya itu dia berada di scoring berapa, nah, nanti di levelnya itulah nanti dicantumkan di sini, apakah di level 7, level 6, level 5, dan seterusnya. Nah, untuk baris weight, nah, diisi sesuai dengan bobot masing-masing key performance indicator. Nah, inilah yang tadi yang saya jelaskan, diisi oleh pihak perusahaan karena menentukan kriteria pembobotan untuk prioritas di mana setiap bobotnya yang ditentukannya. Nah, kemudian baris value merupakan hasil penilaian atau pengalian antara baris level dengan bobot masing-masing KPI. Nah, selanjutnya ada indeks. Nah, indeks hasil dari penjumlahan seluruh nilai dari setiap kriteria yang menyatakan indikator dari pencapaian kinerja perusahaan. Nah, jadi setelah tadi di weight level dikali weight, kemudian hasilnya itulah nanti ada value-nya. Nah, nantilah dari value-nya itulah nanti untuk mendapatkan nilai indeksnya. Nah, jadi ditentukan besarnya kenaikan indikator pencapaian bila dibandingkan dengan pengukuran periode sebelumnya. Nah, ini adalah urutan-urutan penyusunannya, yaitu identifikasi, kriteria mayor dan model, rumusan pengukuran sesuai dengan setiap kriteria, kemudian tingkatan kinerja sebelum dilakukan penilaian atau base performance, jadi belum ada penilaian, itu di level 3, dan level 10 adalah target yang ingin dicapai perusahaan. Nah, kemudian kinerja tujuan setiap kriteria ditentukan berdasarkan target perusahaan itu sendiri. Kinerja tujuan merupakan kesepakatan antara top manajemen pada perusahaan sesuai dengan mekanisme dalam penetapan target yang ada di perusahaan. Nah, jadi untuk scoringnya ini nanti menggunakan skala linear. Jenjang pencapaian tujuan ditentukan dan diisikan dalam tingkatan antara 3 sampai dengan 10. Nah, jadi rumusnya adalah delta X, L ini untuk XL untuk yang level low, dikurang hanya nanti level high. Jadi YH itu adalah angka pada level high, kemudian dikurangi nanti dengan angka pada level low. Nah, kemudian dibagi dengan berapa levelnya yang level high, dan dibagi dengan dan dikurang dengan berapa level yang rendahnya. Nah, jadi pada saat yang bersamaan fleksibilitas kontra prestasi turut diidentifikasikan dan diisikan di bawah level 3. Nah, itu dinyatakan sebagai tingkat minimum dengan tingkatannya di levelnya di bawah, di level 0. Nah, dikarenakan beberapa kriteria lebih penting dibandingkan kriteria yang lain, pembobotan dilakukan untuk tiap parameter kinerja yang seluruhnya adalah 100. Nah, tadi yang penentuan bobotnya itu jumlahnya seluruhnya 100. Nah, nanti tinggal menentukan berapa persen dari setiap kriterianya. Nah, pada setiap penutupan periode pengukuran, hasil aktual untuk setiap kriteria atau parameter kinerja dihitung dan ditempatkan pada baris performance. Nah, isian baris performance nanti diasosiasikan dengan tingkatan atau level dari 0 hingga 10 secara vertikal. Sebagaimana tadi contoh rumusnya tadi sebelumnya seperti itu ya. Hasil penilaian ini diisikan pada baris level. Nah, setiap level dikalikan dengan bobot
untuk setiap kriteria dalam mendapatkan nilai value. Penjumlahan dari seluruh value adalah indeks dari kinerjanya. Nah, pergerakan dari indeks tersebutlah nanti merupakan total pergerakan pencapaian kinerja unit dari bisnis perusahaan. Dan ada juga namanya traffic light system, sistem lampu merah. Nah, ini berhubungan dengan scoring system. Jadi traffic light system berfungsi sebagai tanda apakah skor KPI memerlukan suatu perbaikan atau tidak. Nah, biasanya indikatornya ini dipresentasikan dalam bentuk warna. Seperti yang dibuatkan oleh Karyono di tahun 2005. Untuk warna hijau, itu dinyatakan achievement dari suatu indikatornya ini sudah dicapai. Nah, sedangkan untuk warna kuning, achievement dari suatu indikatornya belum tercapai meskipun nilai sudah mendekati target. Nah, jadi pihak manajemen harus berhati-hati dengan adanya berbagai kemungkinan. Apakah bisa menurun atau stagnan atau bisa juga meningkat. Ada improvement, ada stable, ada decrease. Nah, kemudian warna merah, achievement inilah yang dinyatakan sebagai indikator kinerja yang betul-betul di bawah target dan telah ditentukan dan perlu dilakukan perbaikan dengan segera. Jadi pemberian warna merupakan indikator bahwa ini performansinya harus diperbaiki. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini ada beberapa kriteria produktivitas. Nah, contohnya misalnya ini, speed of service. Jadi, kecepatan dalam pelayanan. Nah, untuk unit pengukurannya, menit per orang. Nah, kemudian ada lateness, keterlambatan. Itu unitnya menit per hari. Kemudian queuing, waktu antri. Waktu tunggu, waktu antri. Itu unitnya orang. Idle time, waktu menganggur. Itu unitnya menit. Kemudian ketidakhadiran, itu unitnya per orang per hari. Kemudian adanya komplain, nah, itu unitnya adalah pengukurannya per orang per minggu. Orang per minggu ya. Nah, di 1 Januari 2003 kita sudah menetapkan ada 3 standar pengukuran. Nah, ini ada the worst performance, ada expected performance, dan ini adalah best performance. The worst performance, nah nanti yang kita tetapkan di model OMAX-nya nanti di level 0. The worst performance yang berada di level 0. Nah, untuk expected performance, nanti dia yang berada di level 10. Yang tertinggi. Nah, expected berarti yang diharapkan. Nah, kemudian untuk best performance, nah inilah sebagai kinerja dasarnya sebelum dilakukan pengukurannya, base-nya. Nanti dibandingkanlah nanti dengan performansi yang mau diukur di tanggal 30 Desember. Tadi kan penetapannya itu di 1 Januari 2003. Kemudian performansi yang diukur itu 30 Desember 2003. Jadi sudah ada nilainya. Nah, ini nanti yang berada di blok A. Nah, yang ini di blok B ya. Nah, kita lihat gambarannya. Nah, ini ya. Menit, kecepatan pelayanan, unitnya menit per orang, keterlambatan menit per hari, jumlah panjang antrian, waktu tunggu menit, absen, jumlah per hari, komplain, jumlah per minggu. Nah, jadi measure performance ditempatkan di sini. Performansi yang akan diukur ditempatkan di bagian atas, bagian A. Nah, kemudian yang tadi untuk worst performance itu disesuaikan dengan kriterianya ya. Jadi tadi kecepatan pelayanan itu, berarti the worst performance-nya itu di 10, expected-nya 2, base-nya 4. Nah, ini tadi ya. 10, 60, 8, 60, 10, 7. Itu untuk level 0. Nah, sedangkan untuk yang base, itu di level 3. Yang expected performance itu di level 10. Nah,
awalnya yang terisi di diagram hanyalah level 0, level 3, dan level 10. Nah, untuk mengisi level 1 dan 2, tadi seperti menggunakan rumus tadi, jadi mengurangi scoring di level yang tertinggi dikurangi dengan level yang terendah. Nah, tadi ya rumusnya. Kemudian dibagi dengan jumlah levelnya, level berapa dia, 3, dikurangi dengan 0. Nah, nanti didapatkanlah, oh dia di level 1 sekian hasilnya. Jadi pengurangannya nanti. Nah, begitupun dengan di level 4 sampai 9. Jadi yang diukur adalah 10 dengan 3. Nah, jadi scoring di level 10 yang tertinggi, misalnya 2, dikurangi scoring di level terendah 4, kemudian dibagi dengan levelnya yang tertinggi 10, terus dikurangi dengan level terendah 3. Nah, nanti hasilnya pengurangan dari hasilnya ini. Kalau tadi ini kalau kita lihat pengurangannya 2, ini 2. Kalau ini pengurangannya 5, ini pengurangannya 1, ini pengurangannya 10, ini pengurangannya 2, ini pengurangannya 0,3. Tergantung dari setiap performance nanti diukur. Nah, nanti bisa dicoba. Jadi tadi menggunakan rumus tadi. Jadi yang awalnya terisi itu adalah level 0, level 3, dan level 10. Ayo kuda-kuda. Ada sih. Nah, nanti diisi scoringnya nanti, yaitu menggunakan rumus tadi ya. Nah, setelah itu, setelah scoringnya terisi semua, di luar. Ayah. Iya. Nah, setelah performansinya terisi semua, barulah nanti kita lihat scoringnya. Scoring yang mendekati dari performance yang terukur. Ini tadi 3, oh berarti ini ya, 3,16. Kalau ini 30, mendekati 30. Nah, ini 5, oh ada ya, scoringnya 5. Dan waktu tunggu 40, kemudian ini jumlah absen 5, yang mendekati saja, mendekati ke atas ya. Ini 2, bisa ini 2,13. Nanti dilingkari yang mendekati performansi measure ya. Nah, baru nanti dimasukkan ke scoring. Di scoring nanti, oh ternyata tadi yang kita lingkari itu dia skornya 6. Oh, kita tempatkan di sini. Ini juga, oh sama skornya 6, kita juga tempatkan di sini. Ini scoringnya 3, kita tempatkan di sini. Ini 2, dan ini 7. Nah, nanti ini kita sudah tentukan scoringnya, scoring levelnya. Nah, di sini nanti kita tentukan bobotnya. Nah, jadi weight ini terserah nanti kita mau tentukan bobotnya berapa. Nah, ini kan tergantung dari penilaian dari perusahaan. Nah, ini adalah kriteria bobotnya yang totalnya pastinya 100% semuanya. Jadi 20, 30, 10, 15, 15, 10. Nah, nantinya dikalikan ya. 6 dikali 20, 120. 6 kali 30, 180. Nah, dan seterusnya ya. Baru nanti dijumlahkan ke samping. 120 ditambah 180, tambah 30, tambah 30, tambah 30, dan tambah 70. Hasilnya adalah 460. Nanti nilai indikator performance-nya inilah nanti diukur dari basic-nya itu adalah 300. Jadi perbandingannya itu dari 300. 300 itu adalah performansi dasarnya. Jadi indeksnya adalah 53,33%. Perhitungannya seperti ini. Jadi tadi ini base performance kita sudah tentukan. Ini sudah ditentukan rumusnya ya. Base performance itu adalah 300 di performansi dasarnya. Karena tadi kan 100. Karena kan di base itu kan di level 3 tadi. Nah, kemudian di productivity indicator ini tadi sum of all value. Jadi semua nilainya tadi kita jumlahkan dapat 460. Kemudian untuk mendapatkan value-nya
Skor tadi dikali bobot, ya. Kemudian indeks performansinya, nah ini 460 dikurangi 300, kemudian dibagi lagi 300, dan dikali 100%. Nah, sehingga didapatkanlah indeks performansinya adalah 53,33%. Nah, jadi seperti itu. Penggambaran untuk pembuatan diagram OMAX-nya. OMAX Objective Matrix. Nah, ini ada untuk latihan di rumah, saya berikan tugas. Nah, ini hampir sama kriterianya tadi, seperti yang di materi, cuma saya hanya mengubah angkanya saja. The worst performance, expected performance, best performance, dan ini measure performance. Tadi perlu diingat, base itu di level 3, expected di level 10, dan the worst performance di level 0. Jadi di diagram itu yang terisi itu adalah 0, 3, dan 10. Hanya itu yang terisi. Nanti untuk melengkapinya, tadi menggunakan rumus yang sebelumnya, itu rumus linearnya ya. Jadi perhitungannya itu level tertinggi dikurang nilai di level tertinggi dikurangi nilai level terendah dibagi dengan level tertinggi dikurangi level terendah. Nah, nanti didapatkan scoringnya berapa, nanti dikurangi dengan scoring yang paling bawah tadi. Ya. Nah, nanti bisa dicoba. Nah, sekian. Nanti ditentukan berapa tadi indeks produktivitasnya dengan langkah-langkah tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya. Jadi nanti ditentukan juga, dituliskan setiap kriteria di block matrix, kemudian performansinya dari 1 Januari tadi ya. Dan tentukan untuk tiap kriteria nilai untuk tiap level. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.